Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Fitriani SPD MPD, yang kami hormati seluruh tuan-tuan guru, dosen Inisma, yang kami hormati juga para teman-teman Institut Islam Muaro Jambi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, ditetapkan iman Islamnya, dan juga mudah-mudahan kita doakan fakultas kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Bu dosen dan seluruh teman-teman yang berbahagia, tema kita pada kali ini berjudul tentang filsafat barat dan filsafat timur. Memang ada perbedaan dalam filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat barat bersifat rasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Sedangkan filsafat timur, tentunya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan alam, yang bersifat intuisi, yang bercampur dengan agama dan juga kepercayaan. Tapi yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya menuntut ilmu dunia, menuntut ilmu akhirat itu tidak menjadi masalah. Apalagi kita seluruh manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifah ataupun pemimpin. Sebagaimana firman Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi ini untuk mengatur kehidupan di permukaan bumi. Dan mengatur kehidupan di permukaan bumi ini tentunya harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita untuk mencari ilmu, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Sebagaimana sabda beliau, "Wa man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirata fa alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa alaihi bi ilmi." Siapa yang menginginkan dunia harus pakai ilmu, siapa yang menginginkan akhirat harus pakai ilmu. Siapa yang menginginkan kedua-duanya harus pakai ilmu. Tanpa dasar ilmu pengetahuan, tentunya kita tidak bisa untuk menjadikan pemimpin atau khalifah untuk mengatur kehidupan kita di muka bumi ini. Teman-teman yang berbahagia, mempelajari filsafat hendaklah melalui dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu melalui pengenalan tentang sejarah filsafat. Kita kenal karena kita mengenal daripada sejarahnya. Yang kedua, tentunya mempelajari. Setelah kita kenal, mempelajari sistematis serta cabang-cabang filsafat. Melalui apa? Melalui sejarah filsafat itu tentunya. Kita dapat berkenalan dengan beragam pemikiran-pemikiran para filosof. Baik mengenai berbagai macam tema dalam filsafat. Bagaimana para filosof sepanjang zaman mendefinisikan dan menjelaskan tema-tema tersebut. Contohnya begini. Pertanyaan mengenai apa sebenarnya esensi atau intisari daripada realitas itu akan dijawab oleh sejumlah filosof. Kapan? Sepanjang sejarah secara beragam, sehingga kita dapat belajar dan menjadi tahu mengenai argumentasi dan bukti-bukti filsafat itu. Yang kemudian oleh para filosof tersebut, mereka berpikir tentang tema-tema tersebut. Sedangkan mempelajari filsafat itu sendiri melalui sistem filsafat dan cabang-cabang filsafat dapat menghantarkan kita pada kenyataan bagaimana filsafat pada dasarnya merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang sangat sistematis, sehingga masing-masing cabang filsafat itu disatukan oleh suatu sistem
yang berpikir yang sangat logis dan sistematis. Oleh sebab itu, ditinjau daripada tempat geografis di mana lahir dan berkembangnya filsafat, dibedakan atas filsafat barat dan juga filsafat timur. Filsafat barat lahir di Yunani sekitar abad kurang lebih abad ke-6 ataupun abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, perkembangan di Eropa, khususnya Eropa Barat, termasuk Jerman, Perancis, Inggris, Belanda, dan lain sebagainya, Amerika, Kanada, Australia. Sedangkan filsafat timur itu terutama di negara-negara Asia, Cina, India, Jepang, Korea, Timur Tengah, Persia, Arab, dan tak kalah pentingnya Indonesia. Ibu dosen dan seluruh teman-teman yang berbahagia, keberadaan Tuhan menurut filsafat barat, keberadaan Tuhan sebagai filsuf menolak dan sebagian mengakui keberadaan Tuhan. Tuhan berpisah dan berbeda dari alam. Tentunya dalam Islam memang Tuhan, Allah itu memang tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang seumpama Allah. Filsafat timur, mayoritas filsuf mengakui dan membahas keberadaan Tuhan ataupun dewa-dewa. Tuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alamnya. Nah, itulah perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat barat, sebagian besar filosof menilai realitas sebagai sesuatu yang objektif, dan mereka dapat menarik diri dari realitas yang dipikirkan, menjawab tantangan alam, individu, berhadapan dengan masyarakat, utamakan hak individu secara kolektif, aktif, konflik. Nah, filsafat timur, karena manusia merupakan bagian dari realitas, maka realitas tidak dapat dipikirkan secara objektif. Manusia tidak dapat menarik diri darinya melalui dengan alam. Individu merupakan bagian dari masyarakat pasif atau tidak suka konflik. Masalah agama, perbedaan antara filsuf barat dan filsuf timur, masalah agama ini, menurut filsuf barat, kecuali pada abad pertengahan, agama terpisah dari filsafat. Filsafat timur, filsafat dan agama tidak dapat dipisahkan. Filsafat dan agama tidak dipisahkan. Nah, kemudian perbedaan lagi, ciri khas filsafat antara ciri khas filsafat barat dan filsafat timur. Apa ciri khasnya? Filsafat barat, filsafat sebagai aktivis intelektual. Sedangkan filsafat timur, pengalaman, rasio penting, namun penghayatan hidup dan intuisi atau pengalaman langsung tanpa media teori ataupun konsep-konsep teoris lebih penting lagi. Kemudian perbedaan sistematika. Filsafat barat sistematik ada membedakan tegas antara metafisika, epistemologi, dan aksiologis beserta cabang-cabangnya. Filsafat timur tidak memiliki sistematik seperti filsafat barat. Oleh sebab itu, kita belajar ilmu pengetahuan, baik itu
ilmu agama, ilmu dunia, kita wajib untuk menuntutnya dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Imam Mahmud dari Prodi PAI mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.